Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mujtaba sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wat tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Amma ba'da. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bertemu kembali tentunya dalam program Mimbar Agama Islam Selalu di Hati. Bagaimana kabar pemirsa semuanya? Kami berdoa semoga pemirsa dimanapun Anda berada senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini bertepatan tanggal 28 Februari 2025 dan juga pada tanggal 29 Sya'ban 1446 Hijriah. Dan sesaat lagi insyaallah kita akan bertemu dengan bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan keberkahan, yaitu bulan suci Ramadan. Kita menunggu sidang isbat dari pemerintah. Jikalau besok adalah Ramadan yang pertama, maka malam hari ini kita akan melaksanakan salat sunnat tarawih. Pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk itu pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat sebuah tema yang sangat penting untuk kita dengarkan, yaitu Ramadan, masa untuk mengintrospeksi, merefleksi dan mengubah diri, yang insya Allah akan disampaikan oleh narasumber yang telah hadir di studio bersama kita, yaitu Al-Ustaz Al-Mukarram Dr. Hasan Maksum MAG. Beliau merupakan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Medan. Mari kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Masya Allah, ini semakin menunggu kedatangan Ramadan semakin ceria nampaknya Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Bagaimana Ustaz persiapan MUI dalam menyambut kedatangan Ramadan ini Ustaz? Alhamdulillah, cukup banyak program kita. Untuk itu ada Sapir Dakwah Ramadan. Alhamdulillah. Ada kita ikut mengisi di program-program TVRI ini. Masya Allah. Alhamdulillah. Sungguh banyak sumbangsi dari MUI Medan untuk masyarakat Ustaz, khususnya masyarakat Muslim khususnya. Dan mohon sokongan terus dari masyarakat. Insya Allah mudah-mudahan semakin berjalan baik Ustaz. Terima kasih atas kehadirannya Ustaz. Insya Allah pemirsa tidak sabar lagi mendengarkan tausiah dari Ustaz. Insya Allah. Dan pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan keberkahan pada hari ini, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh Qari Al-Ustaz Muhammad Ridwan Surbakti SPDI, yang akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 184. Kepada Qari, falyatafaddal mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم
كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'anul Karim tadi acara kita mendapat limpahan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak sabar lagi kita akan mendengarkan penyampaian tausiah dari Al-Ustadz kita yang akan memberikan pencerahan kepada kita
sehingga kita nanti ketika masuk di bulan Ramadan siap jasmani dan yang lebih penting adalah siap batin dan rohani kita. Baik, mari kita dengarkan bersama-sama. Ustadz, ini judulnya sangat baik sekali, sangat penting sekali untuk kita bahas pada hari ini, Ustadz. Terkait dengan Ramadan adalah waktu untuk mengintrospeksi, merefleksi dan mengubah diri, Ustadz. Untuk muqaddimah dipersilahkan, Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Para pemirsa yang berbahagia dan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah pertemuan kita kembali dalam bulan Ramadan 1440 Hijriah ini. Tentu kita terus berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, kiranya umur yang tersisa ini dalam keberkahan Allah, umur tersisa dapat kita gunakan semaksimal mungkin dalam rangka ta'abbud ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, terkait dengan ini insyaallah tadi disampaikan oleh host kita bahwa insyaallah besok kita akan mengikuti hari pertama Ramadan. Jika pada ijtima' awal Ramadan hari ini berdasarkan kriteria yang ada, pemerintah menetapkan isbat besok adalah tanggal 1 Ramadan. Intinya para pemirsa yang dirahmati Allah, kita melaksanakan Ramadan baik tahun ini maupun tahun-tahun berikutnya kita mulai berdasarkan pengumuman pemerintah. Kita jalin kebersamaan, harapan kita tidak ada perbedaan ya mengawali Ramadan ini, supaya kita betul-betul gembira bersama. Para pemirsa yang dirahmati Allah, dalam kaitan Ramadan ini yang insya Allah besok akan datang hadir ke tengah-tengah kita, tentu banyak persiapan yang harus kita lakukan. Persiapan ini ya bisa jadi secara fisik dan yang utama itu non fisik. Kenapa? Karena sebagaimana seruan Allah pada surah Al-Baqarah 183 yang saya bacakan juga dibacakan oleh qori kita tadi, bahwa panggilan untuk puasa Ramadan ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Ini, jadi memang persiapan kita menghadiri Ramadan ini utamanya adalah iman dan ilmu. Ini. Mengapa iman dan ilmu yang harus kita persiapkan para pemirsa? Karena amat naib ada orang beramal tanpa ilmu. Oleh karena itu ada qaul ulama kita mengatakan al ilmu qabla al amal. Jadi ilmu itu harus kita siapkan terlebih dahulu sebelum kita beramal. Jangan sempat kita beramal tanpa ilmu, nanti amal kita tertolak. Ya, contoh sederhana saja, kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan, tapi karena tidak punya ilmu, lalu kita menyatakan bahwa Rasul ketika berpuasa dengar suara azan dia masih minum. Kalau begitu kita ikuti teks Rasul ini, teks hadis ini, bahwa ketika kita masih dengar azan muadzin di masjid, kita langsung boleh minum sampai azannya berhenti. Ini pemahaman yang salah. Ini penting sekali ilmu ini. Mengapa? Azan yang Rasul minum itu adalah azan di fajar kadzib, azan pertama yang dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah. Nah, sedangkan nanti azan kedua Abdullah bin Maktum itu adalah azan fajar siddiq. Kita di Indonesia tidak populer ada azan subuh 2 kali para pemirsa dirahmati Allah. Ya, kita di Indonesia ini azan subuh itu sekali. Kapan itu? Ya ketika terbit fajar siddiq itu. Oleh karenanya, karena kita tak berilmu, lalu tidak mau membahas, meneliti ilmu hadis ini secara baik, kita dengar ada azan, kita minum. Berdasarkan hadis pula itu. Padahal pemahaman kepada hadis itu yang salah. Kenapa itu terjadi? Karena tanpa ilmu. Makanya kita perlu memperkaya ilmu kita. Jangan salah dan mengamalkan, walaupun betul-betul teks, tapi salah memahami teks. Hadis tadi contohnya, padahal Rasul menyatakan boleh minum itu adalah azan yang pertama, bukan azan yang kedua. Ya, fajar siddiq. Sekali lagi ini penting bagi kita pemirsa untuk ilmu. Sama juga halnya kita kalau tidak paham kapan niat, ada orang berniat itu ya dia bangun pagi hari dilihatnya sudah terbit matahari, waduh
tertidur, niatlah. Ya tidak sah itu. Kenapa? Karena kata Rasulullah, "Malam yabit fala siyama lahu." Orang yang tidak berniat pada malam hari, ya tidak ada puasa bagi dia. Ini penting sekali pemirsa. Jangan mentang-mentang ayat itu mengatakan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, lalu yang penting usahakan iman. Di Al-Qur'an itu kan dipanggil seruan iman. Ya itu betul, tidak salah. Tapi di samping iman yang kita siapkan di Ramadan ini, ilmu para pemirsa itu sangat penting supaya amal ibadah kita dipandang sah, insya Allah juga diterima oleh Allah SWT. Ini penting sekali dalam kaitan kita menyambut bulan suci Ramadan dan beramal di bulan suci Ramadan ini. Nah, para pemirsa dirahmati Allah, ini terus-menerus kita introspeksi. Mungkin tahun sebelumnya kita belum belajar banyak. Kita terkena apa yang saya katakan tadi. Berdasarkan ada itu di YouTube atau di TikTok menyatakan boleh minum ketika azan berkumandang tanpa dijelaskan azannya mana kan gitu. Lalu kita ikuti. Nah, setelah ada penjelasan begini, nah kita robah. Kita robah artinya apa? Oh, azan yang dimaksud itu adalah azan pertama. Sedangkan Indonesia ini adalah azan yang kedua. Udah, itu tidak kita laksanakan lagi. Oleh karena itu, ketika kita mau sahur nanti hati-hati. Jangan sempat azan berkumandang kita masih minum, batal itu puasanya nanti. Jadi ini menjadi sesuatu yang betul-betul menjadi perhatian kita dalam kaitan berilmu sebelum kita beramal ini. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah, selanjutnya apalagi supaya kita terus-menerus introspeksi ini ya, introspeksi keilmuan kita, introspeksi diri kita. Yang kedua, kita introspeksi. Kita menghadapi Ramadan ini selain kesiapan ilmu, kekuatan iman, sudahkah kita persiapkan diri kita bersih di hadapan Allah? Nah, itu ya. Kita hubungan kita kepada Allah itu kita ingin baik. Nah, ingin baik itu kita mulai ada jalannya. Jalannya apa? Ya, kita ingin perbaiki diri, istighfar, taubat ya. Taubat itu makna inabah, at-taubah al-inabah. Taubat itu kembali. Nah, kembali kepada Allah itu ada sarananya. Para pemirsa misalnya mau kembali dari luar negeri, dari Malaysia lah kita katakan mau ke Indonesia, ada sarana. Apa sarannya? Mungkin pesawat, mungkin kapal laut atau yang lainnya kan gitu. Nah, kita kembali kepada Allah ini juga ada sarana. Sarana kita apa? Banyak. Puasa itu sarana, sholat sarana, zikir sarana. Paling tidak adalah istighfar. Kita istighfar, ya Allah, ampunkan dosaku ya Allah, mari Ramadan ini aku ingin bersih ya Allah, menghadap kepadamu ya Allah, jangan sempat ada halangan-halangan ya Allah, ya godaan-godaan di hati kita, taubat kepada Allah Ta'ala. Allah yakin kita dalam banyak firman, dalam banyak hadis, Allah itu sangat senang kepada yang taubat. Sebanyak apapun dosa kita, Pak pemirsa, innallaha yuhibbut tawwabin yuhibbul mutatahhirin. Allah senang sekali kepada orang yang bertobat, sampai Rasulullah mengatakan, wahai sahabatku, bagaimana menurut kalian kalau ada seseorang yang sedang berteduh di bawah pohon lalu dia tertidur, dalam tidurnya semua harta bawaannya itu hilang semua, padahal harta itu dibutuhkannya karena perjalanan masih jauh. Sahabat mengatakan, wah itu luar biasa sedihnya Rasulullah. Nah, tapi kata Rasul, tiba-tiba hartanya semua kembali. Kira-kira bagaimana perasaan orang yang hilang harta tadi? Wah, gembira Rasulullah. Luar biasa itu dia gembiranya. Kata Rasul, Allah menerima taubat dari seorang hamba jauh lebih gembira daripada si hamba yang mendapatkan kembali hartanya yang hilang itu. Ini luar biasa. Makanya kita siapkan diri ya taubat, jaga hubungan baik juga ya. Ini yang kedua, ini penting nih. Kita hubungan introspeksi diri nih. Ya, jangan sempat kita menghadap Allah tetapi hubungan kita tidak kita jaga. Mengapa? Tidak semua para pemirsa amal ibadah kita ini langsung diterima Allah. Baik. Ya, kecuali ada syaratnya kita jaga hubungan. Insya Allah kita akan bahas lebih lanjut. Baik, Masya Allah. Mohon ditahan Ustaz. Ya. Insya Allah kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini Ustaz. Dan pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jangan kemana-mana. Kami akan kembali dengan pembahasan yang lebih menarik lagi insya Allah dan menggugah hati kita. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam program Mimbar Agama Islam Selalu di Hati.
Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih Anda masih bersama kami tentunya dalam program Mimbar Agama Islam Selalu di Hati. Alhamdulillah tadi kita telah mendengarkan mukaddimah yang menggugah hati kita bahwa kita memerlukan persiapan dalam menyambut bulan suci Ramadan. Meskipun ini sudah di ambang pintu Ramadan akan datang menghampiri kita, tapi tidak ada kata terlambat. Untuk itu tetaplah senantiasa untuk hadir di majelis ilmu, menuntut ilmu dan bertanya kepada ahlinya agar kita benar-benar memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Mana ibadah yang utama, yang afdal, yang paling besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang akan menjadi target kita. Untuk itu pemirsa TVRI Sumatera Utara, kita akan mendengarkan lebih lanjut tausiah yang insya Allah akan lebih menarik lagi, yang akan kita dengarkan dan akan menyirami rohani kita. Ustadz, tadi Ustadz menyampaikan bahwa pentingnya mempelajari ilmu, karena ilmu itu adalah lebih dahulu daripada amal, ya Ustadz kan, agar amal kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ada syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam syariat. Ustadz, terkait dengan Ramadan ini adalah bulan introspeksi diri, merefleksi diri dan mengubah diri. Idealnya Ustadz, ketika kita menjalani ibadah di Ramadan ini, bagaimana bentuknya Ustadz? Agar kita benar-benar mendapatkan introspeksi yang maksimal terhadap diri kita. Persilakan Ustaz. Baik, para pemirsa dirahmati Allah, kalau ditanya bagaimana idealnya kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, saya Al-Fakir yakin ya, para pemirsa banyak yang tahu bagaimana kita melaksanakan amal ibadah di bulan Ramadan secara ideal. Hanya saja ini perlu ketekunan, perlu perhatian kita yang mendalam. Kadang-kadang kita tahu, tetapi karena keteledoran kita, karena ketidakawasan kita, akhirnya terlewat. Nah, oleh karena itu, ini perlu kita ingatkan mengenai apa yang perlu kita kerjakan dalam melaksanakan ibadah Ramadan ini. Yang pertama tentu para pemirsa yang dirahmati Allah, kita siapkan diri kita dalam menghadapi Ramadan ini yang tadi sudah saya sampaikan, siapkan amal, siapkan iman, siapkan ilmu, siapkan badan kita, jiwa kita yang bersih di hadapan Allah. Kemudian nanti insya Allah subuh besok kita akan sahur bersama. Jangan lupa, sahur itu penting para pemirsa dirahmati Allah. Mengapa penting? Rasulullah mengatakan tasahharu fa inna fis sahur al barakah. Bersahurlah kamu, sesungguhnya sahur itu ada keberkahan. Kita sebagai orang yang cerdas tentu tidak ingin kehilangan kebaikan-kebaikan dari Allah. Bisa saja pemirsa kita secara fisik mengatakan, lah saya ini kan kuat, tanpa sahur pun Ustaz saya mampu kok puasa, saya mampu, saya bisa, saya kuat. Iya, betul, argumentasi itu tidak salah. Tapi ingatlah, Allah memberikan hadiah kepada kita, amat sombong kita tidak mengambil hadiah itu. Apa itu? Keberkahan sahur itu hadiah Allah. Maka ambillah itu, terimalah itu. Sebagai hamba Allah yang terus-menerus ingin mengintrospeksi dirinya, memperbaiki dirinya, mendidik dirinya untuk patuh kepada Allah melalui kalam Rasulullah itu tadi. Ya apa? Ada keberkahan. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan dalam keberkahan itu, walau jur'ah minal ma, walaupun seteguk air lah, atau kita katakan sesendok nasi, mungkin terlambat ya, sendok nasi, sahurlah kita. Ataupun seiris kurma, sahurlah kita para pemirsa rahmati Allah. Kenapa? Ini penting dalam kaitan kita melaksanakan ibadah Ramadan secara ideal tadi. Nah, yang kedua, tentu kita laksanakan ibadah Ramadan ini full para pemirsa ya. Jadi jangan sempat ada ibadah Ramadan kita yang terlewati. Kata Rasulullah, man aftara yauman min Ramadan, orang yang sengaja tidak puasa, sengaja berbuka di siang Ramadan, min ghairi udhrin wala maradin, bukan ada uzur, bukan dia safar, bukan dia terhalang untuk ibadah puasa Ramadan seperti layaknya perempuan yang terhalang karena haid, karena nifas, karena wiladah, ya wala maradin, bukan pula karena sakit. Kata Rasul, lam yaqdihi samudahri wa insamahu. Puasa satu hari di bulan Ramadan yang ditinggalkan secara sengaja itu para pemirsa tidak akan bisa diganti keberkahannya, kebaikannya, fadilahnya.
Ya, tidak akan bisa diganti fadilahnya itu. Lalu dengan puasa setahun, walaupun kita betul mampu melaksanakan puasa itu. Ya, kita tobat kepada ya Allah, tobat aku ya Allah, sengaja tidak puasa di bulan Ramadan 1 hari ya Allah, aku ganti setahun. Apakah yang seperti ini bisa sebanding dengan yang 1 hari? Tidak bisa. Oleh karena itu azamkan di hati kita. Boleh jadi Ramadan ini Ramadan terakhir para pemirsa. Kita tidak tahu. Ya, umur ini tidak melihat abjad dari nama kita, tidak melihat tanggal lahir kita. Maka azam dalam hati kita, ya Allah, boleh jadi ini ya Allah adalah Ramadanku terakhir. Azamkan di hati, tekadkan niat, aku akan puasa ya Allah. Penuh. Kecuali Allah membuat halangan itu. Misalnya kita sakit, itu kan datang dari Allah. Atau kita dalam perjalanan, yaitu adalah sesuatu yang memang dibolehkan Allah. Tapi kalau tidak pemirsa, idealnya jangan sempat kita ada meninggalkan 1 hari pun secara sengaja meninggalkan puasa di bulan Ramadan ini. Karena tidak akan terganti sekali lagi dengan ganti yang setahun tadi ya. Nah, itu setahun tuh kiasan saja sebetulnya, seberapa banyak pun tak bisa diganti itu. Ya, itu kiasan saja ya. Sama dengan kita mengatakan 7 hari 7 malam atau 7 keturunan, itu kan kiasan saja. Padahal jauh dari situ itu. Nah, ini saya kira idealnya kita niat, kita tekadkan puasa. Baru apa? Ini yang ketiga penting pemirsa. Ini perhatikan betul ini. Kita kan bulan puasa itu salah satu disyariatkan kepada kita kan tadarus. Masih kita melihat para pemirsa dirahmati Allah. Orang tadarus di masjid ada halaqah. Siogianya yang namanya tadarus itu ada yang membaca, ada yang mendengar, ada yang mengkoreksi bacaan, bukan baca semua. Itu bukan tadarus namanya. Tadarus itu adalah ada yang membaca, ada yang mengkoreksi, mendengar dengan baik, pasohannya kurang pas diperbaiki. Boleh jadi ini nanti akan memperlambat khatam kita, para pemirsa dirahmati Allah. Jangan target khatam. Target kita adalah amanah dari Allah dan Rasulnya, bukan khatam. Khatam itu nafsu kita. Kita jangan ikuti nafsu dalam ibadah, tapi ikuti apa arahan syariat kita. Kata Rasul, ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidak ada satu kaum dia berkumpul di salah satu masjid Allah, yatluna kitab Allah. Mereka baca kitab Allah. Wa yatadarasuna bainahum. Lalu mereka tadaruskan, mereka saling ajar mengajar, mereka saling memperbaiki bacaan. Apa yang turun kepada mereka pemirsa? Nazaran alaihim masakinah. Akan turunlah ketenangan hati itu. Boleh jadi kita baca Quran rame, khatam sekian hari, kok tak terasa ya hikmahnya ya, ada ketenangan. Boleh jadi itu tadi karena kita tidak tadarus. Kalau mau ketenangan, hikmah dibaca Quran, tadarus kita itu, maka ingat, buat halaqah, saling ajar mengajar. Yang merasa kurang jangan kecil hati ketika diingatkan. Jangan kecil hati pemirsa. Kadang tak datang lagi Ustaz ya. Ya, itu substansi tadarus ini para pemirsa. Nah, kalau itu kita lakukan, ingat, nazara alaihim sakinah. Akan turun ketenangan. Apalagi ghasyiyatuhumur rahmah. Kita akan diliputi rahmat, kasih sayang Allah. Kalau Allah sudah sayang kepada kita para pemirsa rahmatullah, insyaallah aman hidup ini. Apalagi hafatzul malaikah. Malaikat akan meliputi kita, akan datang kepada kita, senang malaikat kepada kita, mendoakan kita yang baca Quran, yang tadarus tadi, bukan membaca Quran dengan nafsu, bukan. Makanya perlu sekali lagi di awal tadi saya katakan perlu ilmu ini. Nah, baru yang keempat, zakarallah fiman indah. Kita yang tadarus itu, yang saling mengingatkan, tidak kecil hati ketika diingatkan, yang mengingatkan pun tulus dari hatinya, bukan ingin menampakkan ilmu. Oh, saya mengingatkan kamu kenapa? Saya orang berilmu, bukan. Kalau itu sombong dengan ilmu, bahaya lagi kan. Tapi betul-betul dia mengingatkan sahabatnya, temannya yang baca Quran yang salah pasohannya, kurang pas tajwidnya,
diingatkan, tulus dari hati kita betul-betul yang perbaiki, yang belajar juga tulus ingin diperbaiki, sama-sama ingin seperti itu, mereka inilah yang berhak dapat 4 tadi. Apa itu? Ada ketenangan, diliputi rahmat kasih sayang Allah, malaikat meliputi mereka, Allah membanggakan mereka halaqah ini di hadapan malaikat. Masya Allah itu para pemirsa. Di mana kita cari Allah banggakan kita? Ini penting sekali. Allah banggakan kita hadapan malaikat gara-gara mau tadarus. Makanya sekali lagi pemirsa, manfaatkan momen Ramadan ini, karena boleh jadi di luar Ramadan kadang-kadang kita sulit mutadarus. Padahal sebetulnya hadis itu bukan hanya Ramadan ya. Hadis itu di luar Ramadan juga berlaku. Kita buat tadarus, saling ajar mengajar, dapat itu, fadilah itu. Tapi apatah lagi di bulan yang memang Al-Quran diturunkan di bulan ini. Ini lebih utama tentunya pemirsa dirahmati Allah. Jadi ini ideal ya, idealnya di sini. Baru ya selanjutnya kita juga melaksanakan sholat tarawih bagaimana disampaikan oleh Ustadz Jaidi tadi. Ya jangan lupa ini sholat tarawih. Nanti masuk, insya Allah besok kita begitu tenggelam matahari, masuk 1 Ramadan, siapkan pakaian yang bagus, kalau bisa yang indah, pakai wangi-wangian, ambil fadilahnya, ya. Datang kita ke masjid, sholat tarawih kita berjamaah, jangan diperdebatkan, yang 11, yang 23, yang boleh didebat itu yang tak sholat. Kalau yang sholat, mau 11, mau 23, yang penting berdasarkan dalil-dalil yang ada. Yang tidak boleh kita beramal itu kalau tidak ada dalilnya. Yang 11 ada dalilnya, yang 23 ada dalilnya, yang tak sholat itu yang tak ada dalilnya. Nah, jadi ini mari kita bangun kebersamaan, kasih sayang, kan gitu. Nah, ini sama-sama kita melaksanakan sholat tarawih yang biasanya setelah sholat tarawih tadi kita lanjutkan dengan tadarus itu. Nah, para pemirsa dirahmati Allah, ini rangkaiannya ya. Jadi kita masuk dengan niat puasa Ramadan, kemudian kita baca Quran, kita sholat tarawih, kita berpuasa, jangan sempat ada tinggal puasa kita, dan selanjutnya kita perkaya. Nah, ya, para pemirsa dirahmati Allah, kita perkaya. Apa kita perkaya? Kita ini sudah hebat tadi ini. Nilai ibadah kita sudah luar biasa. Kita perkaya dia. Bagaimana cara perkayanya? Kita bersedekah. Nah, ini jangan lupa. Ya, dalam hadis pendek Rasul mengatakan, ittaqun nar walau bisyiqqi tamratin. Hindarkan dirimu dari neraka itu, dari ancaman Allah, walau sekedar bersedekah seiris kurma, bukan satu, seiris. Tapi jangan gara-gara hadis ini betul-betul kurma itu diiris lalu dikasihkan, itu ya bakhil itu ya. Nah, ini maksudnya bagaimana fadilah itu ya, fadilah memberi sedekah itu, apalagi di bulan Ramadan ini. Kata Rasulullah, man fattara shaiman, barang siapa memberi berbuka kepada orang yang berpuasa, kana lahu mislu ajrihi, maka dia akan dapat semisal seumpama pahala orang yang berpuasa itu. Min ghairi an qasa min ajri syai', tanpa mengurangi pahala orang puasa tadi. Tapi ingat pemirsa, jangan jangan hadis ini dijadikan dalil. Dalil untuk apa? Untuk tidak puasa. Ustaz, kenapa? Apa itu? Saya Ustaz tidak puasa. Kok nggak puasa? Ya saya kan cukup beri makan orang puasa. Itu kan sama dengan pahala orang puasa. Wah, itu namanya akal bulus kalau orang Medan mengatakan ya. Nah, itu. Jadi itu tidak benar ya. Jadi yang benar itu kita berpuasa, kita perkaya puasa kita dengan bersedekah. Ya, walaupun sekedar seteguk air atau apa yang mampu lah ya. Kita cari kesempatan itu. Jangan kita cari alasan, Ustaz, anakku juga belum lengkap perbukaannya, anakku belum ada baju rayanya, ini belum. Kalau semua alasan kita cari untuk kita kemudian bakhil tidak bersedekah, sejuta alasan bisa dicari. Tapi kalau orang yang mau bersedekah, sejuta alasan pula dia akan dapat alasan untuk bisa bersedekah itu. Nah, ini terserah kita pemirsa. Apakah kita akan ambil momen yang ideal melaksanakan ibadah bulan Ramadan ini, atau ya kita akan menjadi orang-orang yang memang tersingkirkan dari fadilah-fadilah itu, yang tentunya kita akan merugi nantinya. Nah, ini kepada kita, mari kita
lihat terus diri kita ini, mana yang belum, sempurnakan, mana yang kurang, ya kita lengkapi. Baik. Supaya ibadah Ramadan kita dari tahun ke tahun mengalami perbaikan-perbaikan. Teringat saya Ustadz terkait dengan tadarus tadi Ustadz. Ya. Ini Masya Allah sungguh sangat menggugah Ustadz. Ya. Bahwa khatam Quran itu satu tujuan, tapi bukan berarti itu tujuan yang utama. Ya. Tapi yang terpenting adalah tadarus Al-Quran Ya. ini Ustadz. Saya teringat bahwa yang wajib itu adalah membaca Al-Quran dengan tajwid berdasarkan firman Allah, warattil Qur'ana tartila. Sementara tadi Ustadz mengatakan kalau khatam ini kan mengikuti hawa nafsu. Ada orang sedikit membaca taqabbalallahu minkum, udah lanjut taqabbalallahu minkum, cepat supaya cepat khatam Ustaz ya. Tapi alangkah baiknya ketika dia mengejar khatam dengan cara bertadarus tadi Ustaz. Bagaimana supaya kita ini bisa lapang hati Ustaz, menerima teguran yang benar tuh kepada kita Ustaz. Ya, baik. Ini terkadang kan di tadarus ini Ustaz, kalau sudah terjadi ada mengkoreksi, mungkin besok tak datang lagi nih Ustaz. Bagaimana ini Ustaz? Baik. Para pemirsa yang dirahmati Allah, sangat baik ini apa yang disampaikan oleh Ustaz Uzaidi ya. Bagaimana kita melapangkan hati? Begini para pemirsa, ada pepatah Arab mengatakan, makana lillah dama wattasola. Kalau sebuah perbuatan kita, amal kita tujukan semata-mata karena Allah, insya Allah itu akan berkekalan dan berkesinambungan. Wa makan li ghairillah inqata wa anfasala. Tapi kalau sudah amal kita, ibadah kita, ngaji kita bukan lillahi ta'ala, yakinlah itu inqata, dia akan terputus dari berkah Allah, dia terputus dari bimbingan Allah, wa anfasala, dan tercerai-berai itu. Makanya kita tidak menuduh bahwa orang yang baca Quran lalu dengan cepat-cepat boleh jadi bukan karena lillah. Ditegur marah, kecil hati, boleh jadi. Coba kita introspeksilah diri kita. Kita ini mau apa sebetulnya? Apakah mau lomba-lomba baca atau betul-betul sesuai hadis tadi mau tadarus? Kalau kita betul-betul karena lillah pasti kita tadarus. Kenapa? Itu yang diamanahkan Rasul kepada kita. Ya kan? Dalam hadis Muslim, itu hadis sahih itu. Hadis Muslim dari Abu Hurairah. Nah, jadi kita tekadkan dalam hati, ya Allah, ini momen yang sangat mulia di bulan Ramadan ini, kesempatan kawan-kawan juga terbuka hati untuk berkumpul bersama. Kami baca Quran, ya Allah, demi Engkau lillahi ta'ala, ya Allah, aku mau memperbaiki bacaan Quranku. Dengan begitu insya Allah tak ada kecil hati kita. Dan yang mengingatkan pun, yang menegurkan pun lillahi ta'ala. Karena kalau tidak lillah, nanti tujuannya menyombongkan diri, pantaslah yang ditegur tidak terima. Nah itu, jadi semuanya harus sesuai ini. Yang mendengar, yang dikoreksi juga lillah, yang mengoreksi juga lillah, insya Allah sebagaimana kata pepatah tadi, nyambung itu. Jadi dama wattasala, dia akan berkekalan dan berkesinambungan, nyambung. Ini khawatir kita kalau sudah tidak lillah, selesai tadarus, bahasa anak Medan SKT-an. Nah, putus hubungan. Kenapa? Yang dikoreksi tidak terima, yang mengoreksi merasa tinggi hati, ya pastilah akan bubar itu. Intinya Ustadz, ketika seseorang ingin membaca Quran, dia mencari teman untuk mengkoreksi, ini sangat baik Ustadz ya. Sangat bagus itu. Minimal ini 2 orang ini Ustadz. Iya, sangat bagus. Tapi ingat ingat tadi ya, bahwa betul-betul lillahi ta'ala. Insyaallah itu akan dam wa tasola. Tapi kalau sudah tidak, kata patah itu inqata wa anfasala, akan putus dari berkah Allah, putus dari rahmat Allah, putus dari bimbingan Allah, wa anfasala, tercerai-berai. Masya Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan di momentum Ramadan yang akan datang ini sebentar lagi bisa benar-benar lapang kita ketika melaksanakan tadarus Al-Quran Ustaz ya. Tentu tadarus Al-Quran juga dalam bentuk majelis ilmu juga termasuk ini Ustaz ya. Betul. Ketika mengkaji tentang Al-Quran Ustaz ya. Masuk Baik, Masya Allah. Mudah-mudahan ini semakin bisa kita amalkan dengan betul-betul tadi seperti lillah. Madama lillahi makana lillah dama wattasala. Mudah-mudahan itu bisa kita terapkan di bulan Ramadan yang akan datang. Ustaz mohon ditahan Ustaz. Kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini, dan pemirsa jangan kemana-mana. Insya Allah kita akan mendengarkan tausiah yang lebih menarik lagi, menggugah hati kita agar kita benar-benar menjalankan Ramadan dengan hati yang ikhlas, hati yang lapang karena Allah Ta'ala. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam program Mimbar Agama Islam, selalu di hati.
Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih karena Anda masih setia bersama kami tentunya dalam program Mimbar Agama Islam selalu di hati. Alhamdulillah kita semakin tenang mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh Al-Ustaz kita, yaitu Al-Ustaz Dr. Haji Hasan Maksum MAG. Beliau merupakan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Medan. Insya Allah akan lebih menggugah hati kita kembali di segmen yang terakhir ini untuk benar-benar menyambut Ramadan ini dengan hati yang gembira, dengan persiapan yang maksimal. Baik pemirsa, kita akan dengarkan lanjutan dari tausiah dari narasumber kita. Ustadz, tadi sudah disampaikan begitu banyak rangkaian ibadah yang kita laksanakan harus betul-betul sesuai. Terkadang pelaksanaannya hanya sekedar ingin mengejar sesuatu tapi melupakan sesuatu. Tapi alhamdulillah tadi sudah disampaikan terkait dengan amalia di Ramadan. Ustaz, bagaimana orang-orang yang ketika masuk Ramadan, adakah di antara mereka yang mendapat kerugian? Justru bukan keuntungan yang disampaikan oleh Ustaz. Tafadhal Ustaz. Baik, para pemirsa dirahmati Allah. Suatu hari Rasulullah pernah naik ke mimbar ya. Ada 3 tangga mimbar Rasulullah, itu jadi contoh bagi kita juga ya membuat mimbar ini. Di tangga pertama Rasulullah mengatakan amin, tangga kedua amin, tangga ketiga amin ya. Lalu sahabat bertanya, ya mengapa Tuhan naik tangga pertama, dua, tiga, dan ketiga amin? Nah, ada ungkapan Rasulullah salah satu yang disampaikannya dari 3 amin itu. Rasul mengatakan datang kepadaku malaikat. Malaikat itu mengatakan, bu'dan liman adraka Ramadan walam yughfar lahu. Celakalah orang yang bertemu bulan Ramadan, dia ikuti bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan, keluar bulan Ramadan itu tidak terampun juga dosanya. Ini orang seperti ini celaka nih kata Rasulullah. Ya, dia seperti kita sekarang ini, ya, di awal Ramadan, insya Allah besok kita masuk, kita ikut sepenuhnya Ramadan sampai keluar Ramadan. Tapi belum juga diampunkan dosa kita. Ini orang celaka. Nah, mengapa dia bisa celaka padahal bertemu dengan bulan Ramadan? Ya tadi sudah kita sampaikan, karena pertama tidak beramal, ternyata dia tidak puasa Ramadan. Yang kedua yang lebih parah daripada itu, dia menodai kehormatan bulan Ramadan. Ini yang ya kita lihat ya pemirsa rahimakumullah. Ada peristiwa di masa Rasulullah itu, seorang laki-laki yang menggauli istrinya di siang Ramadan. Dia menyesal, mohon ampun kepada Allah. Dia datang ke Rasul, ya Rasulullah, aku menggauli istriku di bulan Ramadan ya Allah. Lalu Rasul mengatakan, kalau begitu kau mereka akan budak. Tak mampu Rasulullah, nggak ada hartaku. Kalau begitu puasa 2 bulan. Wah, betul-betul. Aku juga nggak mampu Rasulullah. Kalau begitu beri makan 60 orang miskin. Aku juga tidak mampu Rasulullah. Nah, Rasul memberikan perbekalan kurma kepada dia, beri keluargamu, karena keluargamu orang yang miskin di sana. Nah, ini artinya apa? Kemuliaan bulan Ramadan itu dinodai dengan hubungan sama istri, padahal itu hubungan yang sah. Istrinya sendiri. Tapi karena ada larangan membatalkan puasa Ramadan dalam bentuk apapun, dan itu menodai kehormatan Ramadan. Termasuk kita, ya kita puasa lalu seenaknya berbuka. Aduh lapar kali, ya lah namanya puasa lapar. Aduh haus kali, ya namanya puasa haus. Lalu kita berbuka, itu merusak kehormatan bulan Ramadan. Nah, ditambah lagi kadang-kadang kita lihat anak-anak remaja kita begitu habis sholat subuh, asmara subuh. Ini betul-betul merusak kemudian Ramadan. Tidak mungkin ada yang namanya asmara itu tidak syahwat. Nah itu, padahal Ramadan ini dalam rangka mengendalikan syahwat, menurunkan syahwat. Lalu kita umbar dengan kalimat asmara subuh. Anak-anak kami, para remaja kami, ini agar dihindari. Jangan sempat kita menjadi orang yang celaka, menjadi orang yang rugi di bulan Ramadan ini gara-gara aktivitas kita yang tidak sesuai dengan pesan-pesan Ramadan. Nah kemudian ini juga kepada anak-anak kita, hati-hati menggunakan main-mainan. Kita masih temukan ada menyalakan mercon, menyalakan kembang api. Ini fatwa MUI Sumatera sudah turun ini, sudah ada keluar bahwa ini adalah perbuatan yang haram. Haramnya di mana? Mubadzir. Wala tubadzir tabdziran.
Jangan engkau mubazir, jangan engkau menggunakan hartamu untuk hal-hal yang tidak berguna, tidak bermanfaat. Innal mubazzirina kanu ikhwanas syaitin. Karena perbuatan mubazir itu, menyia-nyiakan harta itu perbuatan syaitan. Wa kana syaitan li rabbih kafura. Dan syaitan itu terhadap Tuhannya kafura, bukan kafir, kafur. Itu ingat para pemirsa. Kata-kata kafir itu ya sekedar ingkar untuk dirinya. Tapi kalau kafura, sudahlah dia ingkar kepada Allah, dia mengajak orang lain untuk ingkar kepada Allah. Nah ini, jadi kalau kita masuk sebagai teman syaitan, wajar ada orang menyia-nyiakan hartanya, main mercon, main kembang api, dia ajak orang lain. Kenapa? Itu perbuatan syaitan yang kufur. Ya, kafura itu, saya ulangi lagi, bukan kafir. Kalau kafir kita sekedar ingkar, tidak mau ibadah kepada Allah untuk diri kita. Tapi kafura, sudah kita tidak mau ibadah, ingkar kepada Allah, kita ajak orang lain untuk ingkar kepada Allah. Ini sahabat-sahabat syaitan itu begitu perilakunya. Makanya jangan sempat kita menodai Ramadan ini, melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan dalam Ramadan ini. Kita konsistenlah untuk betul-betul Ramadan ini kita jadikan media memperbaiki diri kita, introspeksi diri kita refleksi, bercermin diri kita dari perbuatan-perbuatan yang sudah kita lakukan. Kita tekad untuk terus memperbaiki diri. Insya Allah, kata orang di luar sana, keluar kita dari Ramadan ini ibarat kepompong, ulat yang keluar dari kepompongnya menjadi kupu-kupu yang indah. Walaupun tentu kita tidak seperti itu ya. Kita keluar dari kepompong Ramadan ini, kita tidak menjadi sesuatu yang lebih indah dalam fisik, tapi indah dalam mental kita, dalam perilaku kita, dalam hati kita. Ya, kalau memang ada indah lebih secara fisik lebih indah, alhamdulillah ya. Tapi itu bukan target. Target Ramadan ini kita keluar dari kepompong Ramadan, kita lebih indah. Sekali lagi, lisan kita tak berkata-kata kecuali yang benar, kecuali yang baik, tidak ada hardikan, cacian, makian, tidak ada. Hati kita juga begitu, ya, ikhlas, tidak bersuudzon, husnudzon saja dalam hidup ini. Ya, husnudzon itu insya Allah akan menggiring kita untuk betul-betul menjadi orang yang baik. Tapi kalau sudah kita buruk sangka sana, buruk sangka sini, buruk sangka kita itu nanti yakinlah akan kembali kepada kita, menjadi keburukan kita. Nah ini orang-orang yang merugi di bulan Ramadan ini. Ini ya, saya kira sekali lagi yang pertama tadi tentu tidak puasa bulan Ramadan, yang kedua menudai kehormatan Ramadan ini agar kita hindari hal-hal yang bisa menudai kehormatan Ramadan. Dan selanjutnya mari kita kawal bersama-sama keluarga kita, anak cucu kita, jiran tetangga kita, untuk bersama-sama kita meraih kemuliaan, keberkahan bulan Ramadan ini. Saya kira seperti itu. Baik Ustaz. Ustaz, terkait dengan bulan Ramadan ini, sebagaimana Ustaz sampaikan, banyak amaliyah-amaliyah yang ada di bulan Ramadan ini. Salah satu amaliyah pokoknya adalah ibadah puasa. Ya. Dan terkait dengan sunat-sunat puasa seperti Ustaz sampaikan, ada sahur, karena sahur itu adalah barokah, kemudian ada tadarus, ada tarawih dan lain sebagainya. Ustaz, dari sekian banyak rangkaian ibadah baik yang wajib pokok maupun yang sunat ini, apa hasil yang diharapkan Ustaz setelah menjalani ibadah Ramadan ini? Apa yang akan kita tuju, apa yang akan kita raih dengan pelaksanaan ibadah Ramadan yang secara maraton 1 bulan pun Ustaz? Persilakan Ustaz. Para pemirsa dirahmati Allah, sama kita ketahui banyak orang mengibaratkan bahwa bulan Ramadan ini adalah al-madrasah. Ini adalah media pendidikan kita, media untuk kita menata diri kita, yang mana endingnya nanti kalau kita ikut madrasah, mungkin di sekolah-sekolah tertentu, endingnya kita dapat lulus, dapat ijazah, ada gelar sarjana kalau kita di perguruan tinggi. Nah, di Ramadan ini juga kita dapat gelar, ya. Tapi gelarnya bukan SPD, bukan MAG, bukan doktor. Tapi gelar kita adalah muttaqin. Gelar kita adalah menjadi orang yang takwa. Orang yang takwa itu orang yang selalu mawas diri dalam kehidupannya. Selalu dia menjaga apapun yang akan dilakukan dalam kehidupannya. Dia mau bergerak, dijaganya kakinya. Untuk tidak
melangkah kepada tempat-tempat maksiat. Dia mau berbicara, dijaganya lisannya. Jangan sempat ini menyakiti hati orang lain. Dia mau mendengar, dijaganya pendengarannya. Jangan sempat dia mendengar sesuatu yang memang tidak pantas untuk didengarnya. Nah, inilah karakter insan muttaqin yang menjadi tujuan akhir dari ibadah Ramadan ini. Ini mari terus-menerus kita tarbiyah diri kita, ya. Kita latih diri kita ini. Memang tidak bisa para rahimakumullah kita mendapatkan karakter muttaqin, karakter takwa ini sekali jadi, tidak bisa. Tapi terus-menerus kita tempa, ya. Insyaallah dengan penempaan yang sungguh-sungguh Allah akan letakkan kita sebagaimana harapan kita, begitu juga harapan Allah, la'allakum tattaqun itu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang memiliki karakter takwa, karakter selalu menjaga diri, selalu mawas diri, selalu hati-hati. Nah, ini bagian dari karakter takwa di atas permukaan bumi ini. Masya Allah, luar biasa sekali Ustaz. Ustaz, mohon kalimat singkat penutup kita, tema kita hari ini. Persilakan Ustaz. Ya. Para pemirsa dirahmati Allah, dalam kaitan tema kita hari ini, mari kita terus-menerus menintrospeksi diri kita, muhasabah kita dari hari ke hari. Imam Umar bin Khattab mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ya, introspeksilah dirimu hari per hari, waktu per waktu, sebelum sampai masanya nanti engkau akan dihisab di hadapan Allah dengan hisab yang berat. Kalau kita senantiasa menghisab diri kita di dunia, insyaallah para pemirsa, kita memang dihisab di hari kiamat, karena itu prosedurnya, tapi hisab kita insyaallah akan ringan. Hisab kita akan indah kalau kita senantiasa menghisab diri kita, mengintrospeksi diri kita di permukaan bumi ini, saya kira. Terima kasih banyak Ustaz, Masya Allah, jazakumullah khairal wafa. Terima kasih Ustaz, kirim salam sama keluarga, sehat-sehat selalu Ustaz. Amin. Insya Allah kita ketemu kembali nanti di bulan Ramadan Ustaz. Insya Allah. Tausiah nanti insya Allah berbuka Ustaz ya. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Dan pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, Masya Allah kita telah mendengarkan tausiah yang luar biasa terkait dengan persiapan Ramadan. Kami dari seluruh kru dan kerabat kerja TVRI Sumatera Utara mengucapkan selamat dengan bertemu bulan suci Ramadan tahun 1446 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan baik jasmani dan rohani kepada kita. Amin. Untuk menyambut kedatangan bulan yang penuh barakah, bulan yang penuh dengan kemuliaan. Saya Zaidi beserta seluruh kru dan kerabat kerja TVRI Sumatera Utara pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.